Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang UTS yang berisikan tentang review jurnal kami bertiga. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Tegar Maulana Al-Jauzan, NIM 2304002. Selanjutnya Abdul Faiz, silakan. Perkenalkan, nama saya Faiz Anwar Maulana, NIM 2304007. Perkenalkan, nama saya Tiongkoro Putra dengan NIM 2304010. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Faiz. Nah, yang pada bab pertama ini ada table review. Pada table review ini berisikan review jurnal yang telah kami bertiga review. Yang pertama itu ada rancang bangun robot vacuum cleaner berbasis Arduino dengan kontrol Android. Berikut reviewnya. Yang kedua ada pemanfaat modul LoRa SX1278 sebagai sistem telekontrol pada robot penjaga. Yang ketiga ada jurnal dengan judul Desain Robot Pengintai Segala Medan dengan Kendali Wireless PS2. Yang pada jurnal keempat ialah Analisa Sistem Keamanan Rumah berbasis Internet of Things. Yang kelima ada rancang bangun sistem monitoring energi listrik di lab Apamigas menggunakan IoT. Selanjutnya yang keenam ada Smart Fish Farm budidaya ikan nila menggunakan Node MCU terintegrasi berbasis Internet of Things. Yang ketujuh ada kurangnya minat baca anak generasi alpha di era perkembangan teknologi. Yang kedelapan ada upaya peningkatan minat baca dan kemampuan membaca anak melalui media kartu huruf dan kartu kata. Yang 9 dan yang terakhir ini ialah strategi pembelajaran kreatif dalam meninggalkan minat baca siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada pada bab 2 masuk ke pembahasan. Pada poin 2.1 ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini ialah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik dan statistik. Pada metode ini lebih fokus pada pengukuran dan analisis hubungan antara variabel. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka analisis menggunakan statistik. Contohnya ada pada survei, eksperimen, dan analisis isi. Pada jurnal yang telah kami review, yang termasuk dalam penelitian kuantitatif, yang pertama ada rancang bangun robot vacuum cleaner berbasis Arduino dengan kontrol Android. Pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D (Research and Development). Pada pendekatan R&D seringkali dikategorikan sebagai metode penelitian kuantitatif atau campuran, tergantung pada data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Pada jurnal ini, penelitian fokus pada pembuatan dan pengujian efektivitas produk berupa robot vacuum cleaner yang berbasis Arduino dengan dikontrol menggunakan aplikasi Android. Jurnal selanjutnya yang termasuk penelitian kuantitatif ialah pemanfaatan modul LoRa SX1278 sebagai sistem telekontrol pada robot penjaga. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai
penggunaan modul LoRa SX1278 sebagai sistem telekontrol pada robot penjaga yang dilengkapi senjata. Pada jurnal selanjutnya yang masuk kuantitatif ialah desain robot pengintai segala medan dengan kendali wireless PS2. Pada jurnal ini termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengujian eksperimen terhadap desain robot pengintai segala medan yang dikendalikan menggunakan controller PS2 nirkabel. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dan performa robot pengintai dalam berbagai kondisi medan serta jarak kontrol dengan pengukuran berbasis angka. Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk data kuantitatif seperti jarak deteksi sensor dan kecepatan respon motor. Selanjutnya, yang termasuk penelitian kuantitatif ada jurnal analisa sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menguji sistem keamanan rumah berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, selanjutnya pada poin 2.2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Anggoro-Putro. Terima kasih. Untuk 2.2 ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode ini lebih fokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek. Dan dianalisis secara deskriptif. Contoh metode pengumpulan data kualitatif termasuk wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dan analisa dokumen. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk mengeksplorasi konsep yang kompleks dan mendalam. Berikut adalah beberapa contoh jurnal dengan penelitian kualitatif. Untuk yang pertama ada jurnal kurangnya minat baca anak generasi alfa di era perkembangan teknologi. Jurnal berjudul kurangnya minat baca anak generasi alfa di era perkembangan teknologi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengamati dan mendeskripsikan kondisi minat baca generasi alfa dalam konteks perkembangan teknologi yang sangat besar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memaparkan fenomena secara rinci, termasuk bagaimana interaksi anak-anak dengan teknologi mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami mereka. Data dikumpulkan melalui observasi, studi literatur, dan perbandingan informasi, menghasilkan analisis mendalam tanpa menggunakan data statistik atau eksperimen kuantitatif. Untuk jurnal yang kedua yang menggunakan metode kualitatif ada jurnal upaya peningkatan minat baca dan kemampuan membaca awal anak melalui media kartu huruf dan kartu kata. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan di TK, PKK, putra diri untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca awal anak dengan media kartu huruf dan kartu kata. Penelitian terdiri dari 2 siklus, masing-masing meliputi langkah-langkah perencanaan masing-masing. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data diambil melalui observasi terhadap aktivitas dan kemampuan membaca anak. Kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk melihat peningkatan minat baca dan hasil belajar anak setelah penerapan media pembelajaran tersebut. Untuk jurnal yang ketiga yang menggunakan media metode kualitatif ada strategi pembelajaran kreatif dalam meninggalkan minat baca siswa sekolah dasar jurnal. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran kreatif yang meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Penelitian ini menganalisis berbagai literatur termasuk jurnal dan buku
guna merumuskan rekomendasi berbasis bukti terkait strategi pembelajaran seperti penggunaan teknologi, pendekatan tematik, dan aktivitas kreatif. Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian terdahulu, jurnal ini memberikan panduan efektif untuk meningkatkan minat baca siswa melalui pendekatan yang interaktif dan relevan. Untuk jurnal selanjutnya yang menggunakan metode kualitatif, ada rancang bangun sistem monitoring energi listrik di lab PEN Akamikas menggunakan IoT. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pengembangan teknis yang fokus pada perencanaan, implementasi, dan pengujian sistem monitoring energi listrik berbasis IoT. Sistem yang dikembangkan terdiri dari perangkat keras seperti sensor, PCM, dan controller ESP32, serta perangkat lunak berbasis PHP dan platform Blink untuk memantau data energi secara real-time melalui antarmuka, web, dan mobile. Penelitian ini menjelaskan bagaimana data dari sensor dikumpulkan, dikirim ke server MySQL, dan divisualisasikan untuk memudahkan pemantauan penggunaan energi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi efektif dalam menampilkan data energi secara real-time, mendukung pemantauan yang efisien. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Tegar. Untuk selanjutnya ada metode penelitian yang namanya campuran. Seperti contoh pada jurnal yang bernama Smart Fish Farm Budaya Ikan Nila menggunakan node MCU terintegrasi berbasis Internet of Things. Jurnal Smart Fish Farm Budaya Ikan Nila menggunakan node MCU ini menggunakan metode penelitian campuran, menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Penelitian ini secara kualitatif menjelaskan perancangan dan implementasi sistem IoT seperti integrasi node MCU dengan berbagai sensor untuk memantau suhu, pH air, dan kelembapan tanah. Secara kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data, pengukuran parameter lingkungan, serta tingkat kelangsungan hidup ikan nila. Next. Yang ketiga ada analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem yang pertama ada metode waterfall. Metode waterfall ini adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal dengan nama Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode tersebut dinamakan demikian dikarenakan model pengembangannya dapat dianalogikan seperti halnya air terjun, yaitu setiap tahapnya dikerjakan secara beruntun dari atas ke bawah. Metode ini merupakan pendekatan dari SDLC paling awal yang dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak. Next, yang kedua ada pengertian metode eksperimen. Metode eksperimen ini adalah suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji suatu hipotesis atau teori dengan cara pengendalian dan memanipulasi variabel-variabel tertentu dari kondisi yang terkendali dalam eksperimen. Next, sebentar di atas. Ini ada contoh metode eksperimen. Yang pertama ada dari jurnal robot penjaga dengan modul LoRa SX1278. Pada jurnal ini perancangan sistem dilakukan melalui metode eksperimen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur untuk memahami aplikasi modul LoRa SX1278 dalam kontrol jarak jauh. Selanjutnya ada perancangan sistem, menyusun sebuah komponen seperti Arduino Nano, model LoRa SX1278, motor DC, joystick KY023 dan baterai 12 volt sebagai sumber daya.
Lalu ada tahap pengujian, meliputi uji delay, jangkauan kontrol pada kondisi line of sight atau LOS, dan non-line of sight atau NLOS, serta pengujian kendali robot jarak jauh. Next, selanjutnya ada pengertian System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle, sebuah proses pengembangan atau suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang teruji baik, seperti halnya metamorfosis kupu-kupu. Next, selanjutnya ada contoh dari metode SDLC, yaitu ada pada jurnal Smart Fish Farm budidaya ikan nila berbasis IoT. Dalam jurnal ini perancangan sistem menggunakan pendekatan SDLC model waterfall. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian metode agil. Pengertian metode agil adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Metode ini dipopulerkan karena saat pembuatan software yang sedang berlangsung tetap efisien dan fleksibel. Next, nah, berikut ada beberapa contoh penerapan dari metode agil. Yang pertama ada dari jurnal Strategi Pembelajaran Kreatif dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Dalam jurnal ini menggunakan kajian pustaka untuk menganalisis berbagai strategi yang efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan teknologi. Teknologi seperti aplikasi membaca, e-box, dan perangkat multimedia yang lain. Yang kedua ada pendekatan tematik. Integrasi tema menarik dari berbagai mata pelajaran mendorong siswa untuk melihat ketertarikan sehingga meningkatkan motivasi membaca. Nah, selanjutnya ada permainan dan aktivitas kreatif, melibatkan siswa dan permainan edukatif dan cerita interaktif membuat proses membaca lebih menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada peran perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yang nyaman dan program khusus mendorong siswa untuk membaca lebih giat lagi. Yang kedua, yang terakhir ada pemberian penghargaan. Penghargaan bagi siswa yang menunjukkan minat dan kemajuan dalam membaca meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa untuk mulai membaca lebih giat lagi. Nah, selanjutnya ada jurnal yang menerapkan dengan metode agil yang namanya adalah upaya peningkatan minat baca dan kemampuan membaca awal anak melalui media kartu huruf dan kartu kata. Yang pertama ada perancangan siklus 1 dan siklus 2, membuat RPH dan RPPM. Penelitian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH dan mingguan RPPM yang sesuai dengan tema pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menyiapkan media pembelajaran seperti buku, seperti kartu huruf, kartu kata, dan bahan ajar lainnya. Selanjutnya ada penyusunan skenario pembelajaran. Menyusun skenario atau langkah-langkah pembelajaran dapat meningkatkan semangat para siswa. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Anak-anak diajak belajar melalui permainan kartu huruf dan kartu kata sesuai skenario yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada tema dan subtema. Siklus 1 menggunakan tema lingkunganku, subtema keluargaku, dan siklus 2 mengambil tema binatang di sekitar dengan subtema hewan peliharaan dan ternak. Lalu ada observasi, pengamatan aktivitas anak. Peneliti dan kolaborator mengamati keterlibatan anak selama kegiatan pembelajaran. Lalu ada catatan observasi. Hasil
pengamatan dicatat dan di instrumen yang mencatat keaktifan dan kelancaran anak dalam membaca. Yang selanjutnya ada refleksi, evaluasi hasil siklus. Setiap siklus penelitian melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh, termasuk keberhasilan dan kekurangan yang ditemukan. Selanjutnya ada perbaikan untuk siklus berikutnya. Berdasarkan refleksi siklus pertama, peneliti merencanakan perbaikan untuk siklus kedua. Selanjutnya ada analisis hasil penelitian. Perbandingan hasil siklus 1 dan hasil siklus 2. Hasil kedua siklus dibandingkan untuk melihat peningkatan keterampilan membaca pada anak. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil akhir, penelitian menyimpulkan bahwa media kartu huruf dan kartu kata efektif untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca pada anak. Next, selanjutnya ada kurangnya minat baca anak generasi alfa di era perkembangan teknologi. Yang pertama ada identifikasi sebuah permasalahan. Permasalahannya pada jurnal ini adalah rendahnya minat baca di lingkungan di kalangan generasi alfa akibat tingginya ketergantungan pada gadget atau teknologi. Yang kedua ada pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena rendahnya minat baca pada anak. Yang selanjutnya ada pengembangan fitur utama, penyediaan bahan baca digital, sistem yang dirancang untuk menghadirkan bahan bacaan digital yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat teknologi seperti HP. Yang selanjutnya ada kolaborasi orang tua dan guru. Sistem mengakomodasi peran kedua orang tua, yaitu orang tua yang pertama di rumah dan juga di sekolah, yaitu guru, dalam memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat anak, serta memantau perkembangan minat bacanya. Dengan demikian, sistem ini bertujuan menciptakan sinergi antar kedua orang tua, yaitu orang tua kita sendiri dan juga guru kita. Yang ketiga ada pendekatan observasional dan menggunakan teknologi sebagai media edukatif. Dalam rancangan ini, teknologi bukan hanya dianggap sebagai pengalih perhatian, tetapi juga dimanfaatkan secara bijak dan menyediakan buku-buku elektronik dan aplikasi interaktif yang dirancang khusus untuk menggambarkan literasi pada anak. Selanjutnya ada pemantauan perkembangan. Sistem ini menyarankan pemantauan terus-menerus terhadap respon anak terhadap bacaan yang disediakan. Next, untuk pembawaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Faiz. Kembali lagi bersama saya. Selanjutnya ada poin 3.5 yang menjelaskan tentang metode Rapid Application Development atau RAD. Pada metode ini, sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Nah, definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Pada jurnal yang kami review, yang termasuk ke metode RAD itu, yang pertama ada robot vacuum cleaner berbasis Arduino dengan kontrol Android yang meliputi studi literatur untuk mendapatkan dasar konsep teknologi robot vacuum cleaner. Sebenarnya perancangan sistem yang dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada perancangan hardware. Dalam perancangan hardware ada menggunakan Arduino, modul Bluetooth HC05, sensor ultrasonic HCSR04, dan komponen pendukung lainnya. Pada perancangan software ada mengembangkan aplikasi kontrol berbasis MIT App Inventor yang memungkinkan robot bekerja secara otomatis atau manual.
Yang selanjutnya ada tahap pengujian menguji. Yang selanjutnya ada tahap pengujian mencakup uji kendali melalui Android. Pengujian ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mencegah tabrakan dan pengujian daya baterai. Jurnal lainnya ada pada robot pengintaian dengan kendali wireless PS2. Sistem dalam jurnal ini dirancang untuk aplikasi pengawasan dengan desain robot mirip Mars rover. Pada tahap perancangannya ada yang pertama diagram sistem yang menghubungkan antara joystick PS2 sebagai pengontrol jarak jauh dan Arduino Uno. Lalu pada perancangan hardware ada komponen yang meliputi motor DC, sensor ultrasonik, kamera IP, dan baterai untuk menggerakkan robot di berbagai medan. Pada pengujian selanjutnya ada pengujian sistem yang meliputi uji konektivitas joystick, navigasi menggunakan sensor ultrasonik, dan pemantauan melalui kamera yang mengirimkan gambar ke smartphone. Selanjutnya ada pada poin 3.6, yaitu pengertian metode prototype. Pada metode ini ialah pendekatan dalam pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan model awal atau prototype dari sistem untuk digunakan sebagai dasar evaluasi dan umpan balik. Prototipe ini berfungsi sebagai versi percobaan atau contoh dari sistem akhir yang dirancang untuk memberikan gambaran fungsi dan antarmuka kepada pengguna sebelum sistem sepenuhnya dikembangkan. Tujuan utamanya ialah untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau kebaikan yang diperlukan. Pada jurnal yang kami review yang termasuk pada sistem model prototipe ini, yang pertama ada sistem monitoring energi listrik di lab Akamigras menggunakan IoT. Pada jurnal ini metode perancangan menggunakan pendekatan prototipe dalam model prototipe cocok digunakan ketika pengembang ingin memahami kebutuhan pengguna lebih baik sebelum sistem final selesai. Dalam jurnal ini dibuat perangkat monitoring energi listrik berbasis IoT yang terdiri dari sensor, konektor, database, dan aplikasi web atau mobile untuk mengukur dan memantau penggunaan energi listrik secara real time. Selanjutnya ada sistem keamanan rumah berbasis IoT. Jurnal ini menjelaskan pengembangan sistem keamanan rumah menggunakan Raspberry Pi, sensor PIR, dan kamera IP untuk mendeteksi aktivitas manusia di rumah. Sistem ini diuji pada skala kecil atau miniatur rumah untuk memvalidasi fungsinya dan mendeteksi ancaman dan memantau kondisi rumah secara jarak jauh melalui perangkat mobile. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 4 pada bagian penutup, lebih tepatnya pada bagian kesimpulan. Bisa kita simpulkan bahwa terdapat berbagai model dalam perancangan sistem berbasis teknologi dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda-beda. Metodenya seperti waterfall, agile, rapid application development atau RAD, dan prototyping digunakan untuk menciptakan sistem efisien dan efektif sesuai kebutuhan proyek kita. Contohnya waterfall, cocok untuk proyek berurutan seperti smart fish farm berbasis IoT. Lalu ada agile, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak, terlihat dalam strategi pembelajaran kreatif. Lalu
contoh pada RAG menawarkan mengembangkan sistem cepat dan efektif digunakan dalam pembuatan robot vacuum cleaner dan robot pengintai. Lalu pada bagian prototype digunakan untuk membangun prototype sistem seperti monitoring energi listrik dan keamanan rumah berbasis IoT. Pada pemilihan metode yang tepat penting dalam memastikan hasil sesuai tujuan dan kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan setiap metode dengan matang sebelum diterapkan. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai review beberapa jurnal yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.